Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Feani Nurida Putri. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang search algorithm dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini mengenai tugas 3 tentang search algorithm. Yang mana terdapat soal untuk representasikan kasus di samping dengan tree. Kemudian selesaikan studi kasus di samping ini dengan metode breadth first search, depth first search, best first search, hill climbing, branch and bound, dynamic programming. Kemudian dari graph studi kasus ini kita dapat membentuk tree-nya sebagai berikut. Jadi, S ini memiliki turunan A dan B, yang mana A ini memiliki turunan B dan D dan B, kemudian D memiliki turunan Z dan C memiliki turunan Z. Kemudian dari turunan B, dia memiliki turunan C, kemudian C ini memiliki turunan Z dan D, kemudian D ini memiliki turunan Z. Kemudian untuk turunan B yang ini, dia memiliki turunan A dan turunan C. Kemudian yang A dia memiliki turunan D memiliki turunan Z. Kemudian yang turunan C di sini memiliki turunan D dan Z. Kemudian D memiliki turunan Z. Metode yang pertama yaitu tentang breadth first search. Breadth first search ini merupakan pencarian yang dimulai dari node akar terus ke level 1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya sampai ditemukan solusi. Nah, solusi di sini adalah Z. Dari metode best first search ini, saya menemukan solusi pada S, A, D, Z. Yang mana saya menemukan jalur ini atau node-node ini melalui pencarian seperti pada pengertiannya dari kiri ke kanan, dari level tertentu ke level berikutnya. Jadi S, A ke B, B tidak ditemukan solusi ke D ke B, B ke A ke C tidak ditemukan solusi sampai ke Z ditemukannya solusi. Jadi dapat diberikan kesimpulan bahwa untuk pencarian breadth first search ini melalui node S, A, D, Z. Nah, di samping itu terdapat algoritma yang mana S memiliki turunan A dan B. Kemudian B digeser karena kita akan mencari turunan dari A. Karena dari tree ini A memiliki turunan D dan B, maka kita tulis di sini D dan B. Kemudian setelah itu kita akan mencari turunan dari B. D dan B di sini digeser ke depan. B memiliki turunan C. Kemudian D di sini dicari turunannya. B sama C yang di sini kita geser ke kiri. Jadi didapatkan di sini D memiliki turunan Z. Kemudian metode pencarian yang kedua yaitu depth first search, yang mana depth first search ini merupakan pencarian yang dilakukan pada semua anaknya di sini sebelum dilakukan pencarian ke node yang selevel. Jadi anaknya itu maksudnya dari akar sini ke anaknya sini, ke anaknya sini, ke anaknya sini, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi diurut dari kiri ke kanan. Dari kiri itu kita lihat anaknya ke bawah sampai menemukan solusinya yaitu Z. Baru kita berpindah levelnya. Berpindah level itu berarti ke B.
karena di sini A levelnya sama dengan B. Nah, di sini saya menemukan solusi pada anak yang pertama. Jadi saya inisialisasikan ini adalah anak pertama, ini adalah anak kedua, ini adalah anak ketiga, ini adalah anak keempat, ini adalah anak kelima, ini adalah anak keenam, ini adalah anak ketujuh. Nah, di sini karena saya sudah menemukan solusinya di sini, jadi didapatlah hasil dari depth first search yaitu SADZ. Kemudian kita tentukan algoritmanya, yaitu S memiliki turunan A dan B, kemudian A memiliki turunan D dan B, D memiliki turunan Z. Kemudian kita masuk pada pencarian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu hill climbing. Hill climbing ini merupakan proses pencarian yang mirip dengan depth first search, namun pemilihan node anak disertai dengan aturan jarak yang paling kecil antar node-nya. Nah, jadi di sini dari startnya akarnya memiliki dua anak yaitu A dan B. Kemudian kita lihat jaraknya. Jarak S ke A adalah 4 dan jarak S ke B adalah 2. Karena pengertian dari hill climbing ini adalah mirip dengan depth first search, namun ada aturan memilih jarak yang paling kecil, maka di sini dipilihlah jarak 2 yaitu S ke B. Kemudian dari B kita pilih lagi jarak yang paling kecil, B ke A adalah 1, B ke C jaraknya adalah 7. Jadi kita pilih yang jarak 1 yaitu B ke A. Kemudian karena tidak ada percabangan lagi, maka A langsung ke D dengan jarak 3 dan D langsung ke Z dengan jarak 5. Nah, didapatlah algoritma sebagai berikut. S memiliki turunan B dan A. B diturunkan lagi, karena di sini kita ke B. B diturunkan lagi, A ke C. A yang di sini kita turunkan. Kemudian, karena di sini melewati jalur A, ya A kita turunkan lagi melalui D. Kemudian D turunkan lagi melalui Z. Nah, kita lanjut pada metode pencarian yang selanjutnya yaitu best first search. Proses pencarian ini mirip juga dengan hill climbing, namun jarak akhir yang dibandingkan, bukan jarak pada setiap node. Nah, di sini kita tetap pilih jarak yang dua ini, jarak yang terdekat, yaitu kita set yang pertamanya adalah 0, untuk ke B jaraknya adalah 2. Untuk ke A yaitu ditambah 2 ditambah 1 jadi 3. Untuk A ke D 3 ditambah 3 jadi 6. Untuk ke Z 6 tambah 5 jadi 11. Jadi untuk menuju solusi membutuhkan jarak 11. Nah, apabila kita melalui jarak yang B ke C ini sebenarnya sama, hasilnya adalah 11, namun perbedaannya adalah melewati kota-kota tertentu. Kota-kota itu adalah di sini A, D, Z. Kotanya yang beda. Untuk jarak akhirnya tetap sama. Nah, jadilah didapat algoritmanya seperti ini. S memiliki turunan B dan A. Kemudian B diturunkan lagi, ada A dan C. Karena kita melalui jarak yang A, maka A yang kita turunkan jadi D, dan D kita turunkan jadi Z. Lanjut pada metode pencarian selanjutnya, yaitu branch and bound. Branch and bound ini merupakan metode pencarian yang memerlukan estimasi jarak tiap node untuk menuju tujuan. Nah, karena di sini pengertiannya adalah memerlukan estimasi jarak, maka tetap kita
memilih jarak yang paling kecil untuk mencapai tujuan. Nah, jadi di sini karena S ke A itu adalah 4 dan S ke B itu adalah 2, maka kita pilih jalur B, kemudian B ke A itu adalah 1, B ke C itu adalah 7, kita pilih jalur A, kemudian A tidak memiliki percabangan, jadi kita langsung A ke D, D ke Z. Nah, didapatkan algoritmanya sebagai berikut. Jadi, S memiliki turunan B dan A, tapi menuliskannya di sini adalah SB dan SA supaya diketahui bahwa B ini merupakan turunan dari S dan A merupakan turunan dari S. Begitu seterusnya. Kemudian, karena kita melalui jalur B, jadi SA ini kita pindah, kita geser ke kiri, kemudian SB ini kita turunkan, dan turunan SB di sini adalah A dan C. Jadi kita tuliskan SBA dan SBC. Karena dari tree di sini kita melalui jalur A, maka SB kita geser ke kiri. Jadi urutannya adalah SA, SBC, dan turunan dari SBA. Turunan dari SBA itu adalah SBD, SBAD. Kemudian dari SBAD kita turunkan lagi, yaitu menjadi SBADZ. Nah, di situ dapat kita ketahui bahwa metode pencarian branch and bound ini melalui jalur SBADZ. Kemudian, metode pencarian yang selanjutnya yaitu dynamic programming. Yang mana dynamic programming ini adalah sama seperti branch and bound, lebih efisien karena bisa mengurangi lebar atau melakukan pemotongan terhadap lebar tree. Nah, jadi di sini karena kita tidak menggunakan ini turunan dari A, semua turunan dari A, maka kita tidak perlu melihat yang di sini. Kita lihat saja turunan dari B. Nah, karena dynamic programming ini mirip dengan branch and bound, artinya dia akan melakukan estimasi jarak tiap node. Nah, tetap di sini saya memilih jarak yang terkecil, yaitu tetap melalui jalur A, karena untuk melalui jalur C dibutuhkan jarak sebesar 7. Nah, jadi di sini kita tidak gunakan lagi, kita bisa coret, istilahnya kita bisa coret, jadi yang tersisa hanya SBADZ. Nah, algoritmanya sama seperti branch and bound, cuman di sini kita akan mencoret bagian yang tidak akan kita gunakan. Nah, karena di sini kita tidak akan menggunakan yang C, turunan dari C, maka kita langsung mencoretnya pada algoritmanya. Jadi langsung kita turunkan SBA ini memiliki turunan SBAD, dan SBAD ini kita memiliki turunan SBADZ. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tugas 4 mengenai algoritma pencarian. Nah, di sini terdapat contoh permasalahan dari petani, yaitu permasalahan petani, serigala, angsa, dan padi. Seorang petani ingin memindah dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa gemuk, dan seikat padi yang berisi untuk menyeberangi sungai. Sayangnya, perahunya sangat terbatas. Dia hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi, dia tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat, karena serigala akan memangsa angsa. Demikian pula, dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat. Nah, sini terdapat 3 buah soal. Yang pertama yaitu buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah tree. Dari tree yang Anda buat pada soal nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first. Kemudian yang ketiga, dari tree yang Anda buat pada soal nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah breadth first. Nah, dari jawaban soal nomor 1, saya dapatkan graf ruang keadaannya adalah sebagai berikut. Jadi, di sini A, B, C, D, E, dan seterusnya hingga H merupakan inisialisasi yang saya buat sendiri. Kemudian, untuk angka-angkanya di sini adalah aturan-aturan mengenai
permasalahan pada petani. Kemudian, dari graf ruang keadaan di sini kita dapatkan tree-nya adalah sebagai berikut. S memiliki turunan A memiliki turunan B, memiliki turunan D dan C. D memiliki turunan E memiliki turunan G memiliki turunan H memiliki turunan Z. Z di sini adalah goal. Kemudian dari turunan C dia memiliki turunan E, memiliki turunan F memiliki turunan H memiliki turunan Z. Kemudian dari soal 2 dan soal 3 kita dapatkan jawabannya seperti berikut. Nah, untuk soal 2 kita menggunakan metode pencarian depth first. Yang soal 3 kita menggunakan metode pencarian breadth first. Nah, yang mana metode pencarian depth first itu dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node yang selevel. Jadi, di sini kita dapatkan goal yang melalui S, A, B, D, E, G, H, Z. Karena dari pengertian depth first step sendiri, ya yang tadi saya sebutkan, dia akan mencari pada node anaknya terlebih dahulu. Nih, S adalah anaknya S, B adalah anaknya A, D, sampai menemukan goal. Baru dia akan berpindah ke node yang selevel. Karena di sini sudah menemukan solusi atau menemukan goal, jadi kita tidak perlu mencari ke node yang selevel. Kemudian yang soal 3 ini kita menggunakan metode breadth first. Breadth first di sini adalah pencarian yang dimulai dari node akar ke level 1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya sampai ditemukan solusi. Nah, jadi kita akan melalui S, A, B, kemudian D, yang selevel dengan D adalah C, tidak ditemukan solusi, maka pindah lagi level E ke E, tidak ditemukan solusi, pindah lagi level G ke F, tidak ditemukan solusi, pindah lagi level ke H ke H, tidak ditemukan solusi, akhirnya H ke Z ditemukan solusi. Jadi kita ringkas, untuk metode breadth first ditemukan pada node S, A, B, D, E, G, H, Z. Untuk yang kedua adalah permasalahan teko air. Nah, di sini contoh permasalahan teko air itu ada 2 buah teko masing-masing berkapasitas 4 galon, yaitu teko A, dan 3 galon untuk teko B. Tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran pada kedua teko tersebut. Permasalahannya bagaimana kita dapat mengisi tepat 2 galon air ke dalam teko yang berkapasitas 4 galon. Nah, dari contoh permasalahan teko air itu didapatkan soal, yaitu yang pertama adalah buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Yang kedua, dari tree yang telah Anda buat pada soal nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first. Kemudian dari tree yang telah Anda buat pada soal nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah breadth first. Nah, dari jawaban soal nomor 4, kita dapatkan graf ruang keadaannya sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, A, B, C, D, E, sampai K ini merupakan inisialisasi yang kita buat sendiri, sedangkan untuk nomor-nomornya adalah aturan-aturan dari permasalahan teko air. Nah, dari graf ruang keadaan di sini didapatlah tree-nya sebagai berikut. Jadi, S itu memiliki turunan B dan A. Kemudian B memiliki turunan C, dan seterusnya sampai Z. Nah, dari turunan A ini, dia memiliki 2 turunan lagi, yaitu D dan E. D memiliki turunan C dan sampai Z. E memiliki turunan seterusnya sampai Z. Nah, dari jawaban soal nomor 5 dan soal nomor 6. Soal nomor 5 tadi menggunakan depth first. Depth first itu adalah pencarian yang dilakukan pada semua
anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node yang level hingga ditemukan solusi. Nah, jadi kita sudah menemukan nih untuk metode pencarian depth first melalui node S, B, C, G, I, K, Z. Karena kita sudah menemukan solusinya, yaitu Z, jadi kita tidak perlu berpindah level untuk mencari solusi lagi. Nah, untuk jawaban soal nomor 6, yaitu melakukan pencarian dengan metode breadth first search, yaitu pencarian yang dimulai dari node akar terus ke level 1, dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya sampai ditemukan solusi. Nah, jadi dari S kita ke B ke A tidak ditemukannya solusi, kita berpindah level ke C ke D ke E masih belum ditemukan solusi, berpindah lagi level ke G ke C tidak ditemukan solusi, C ke F tidak ditemukan solusi, berpindah level ke I, kemudian I ke G ke H tidak ditemukan solusi, pindah level ke K ke I ke J tidak ditemukan solusi, pindah ke Z. Akhirnya dia ditemukan solusinya. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu suatu proses data dinyatakan sebagai rangkaian perubahan dari suatu keadaan atau state di dalam keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke Z dengan menggunakan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. B. Lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Dari jawaban soal nomor 7, kita dapatkan graf ruang keadaannya adalah sebagai berikut. Seperti ini. A, B, C, C, E, B, B, D, dan seterusnya hingga Z. Kemudian kita dapatkan tree-nya adalah sebagai berikut. Dari graf ruang keadaan ini. A memiliki turunan C dan B. Turunan C memiliki turunan E dan B. E memiliki turunan G dan D. Dan seterusnya hingga menemukan solusi di masing-masing tiap node. Kemudian, untuk jawaban soal nomor 7 yaitu metode best first. Metode best first itu sendiri yaitu proses pencarian yang dilakukan dengan membandingkan jarak akhir, bukan jarak setiap node. Jadi, jarak akhir untuk A ke Z ini adalah 12 dan jarak A ke masing-masing Z tiap turunan ini saya sudah menghitung yaitu lebih dari 12 ataupun sama dengan 12, namun node-node yang dilalui berbeda. Nah, jadi di sini saya menentukan bahwa metode best first-nya yang terbaik adalah melalui A, B, D, F, dan Z dengan jarak 12. Kemudian untuk metode branch and bound with dynamic programming. Nah, metode branch and bound itu tidak memerlukan jarak estimasi tiap node untuk menuju tujuan. Jadi, di sini saya tetap menggunakan dari metode best first tetap melalui A, B, D, F, Z. Kemudian, untuk yang tidak dilalui itu dapat kita langsung coret atau memotong lebar tree. Jadi, ya sudah, untuk yang ini kita potong saja karena tidak digunakan. Untuk yang ini, kita potong aja karena kita akan melalui jarak D, node D. Kemudian dari D ini kita akan melalui jarak F, yaitu artinya kita akan potong jarak yang ini. Dari F, karena kita sudah menemukan solusi, jadi kita potong jarak yang G.
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.